Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video lanjutan dari episode spesial part ke-12. Nah, pada episode spesial part ke-12 sebelumnya itu, Boruto pingsan karena rasa khawatir yang terlalu berlebihan. Di tengah kepanikan itu melanda, Koji juga memberitahu mereka bahwa Mitsuki dan Chocho dalam bahaya. Di dalam pelarian Mitsuki dan Chocho, mereka bertemu dengan Shikamaru, Eida, dan Daimon. Akankah mereka aman bersama Daimon? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Koji yang berkata, "Ini gawat, Chocho dan Mitsuki akan tewas di tangan Otsutsuki. Aku tidak bisa mengetahui mereka di dimensi yang mana. Jika kita menunggu Boruto sadar, maka kita akan terlambat." Mendengar perkataan Koji, semua orang pun terkejut. Adegan pun beralih ke Mitsuki kembali. Terlihat, Mitsuki dan Chocho berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun, para Otsutsuki sudah bermunculan dan menjaga setiap pintu. Akan tetapi, ada satu pintu yang tidak dijaga. Karena hal itu, Mitsuki dan Chocho segera masuk ke sana. Setelah masuk, mereka pun bertemu Shikamaru, Eida, dan Daimon. Daimon berkata, "Tampaknya kalian datang ke pintu yang tepat." Melihat Daimon dan yang lain, Mitsuki pun terkejut. Mitsuki berkata, "Daimon, bagaimana kalian bisa ada di sini?" Shikamaru membalas, "Kami juga terdampar di dimensi ini dan aku kebetulan bertemu mereka." Di sisi lain, Chocho membalas, "Kesampingkan hal itu, sekarang kita harus pikirkan untuk keluar dari sini." Paman Shikamaru, "Apa kau punya rencana untuk melarikan diri dari Otsutsuki?" Mendengar perkataan Chocho, Daimon berkata, "Melarikan diri? Apa kau lupa siapa yang sedang bersama denganmu?" Setelah mengatakan hal tersebut, Daimon pun keluar dari pintu dan berdiri di sana. Melihat Daimon yang pergi sendiri, Chocho dengan wajah heran berkata, "Apa kau sudah menghadapi mereka sendirian?" Eida membalas, "Kau tidak perlu khawatir, kita serahkan saja semuanya pada Daimon." Tak lama setelah itu, para Otsutsuki pun menekan Daimon yang sedang menjaga pintu tempat mereka. Melihat Daimon, salah satu Otsutsuki berkata, "Ternyata cuma anak kecil. Hei bocah, lebih baik kau menyingkir dari hadapan kami jika kau sayang dengan nyawamu." Mendengar hal tersebut, Daimon membalas, "Benarkah? Aku merasa kalian sendirilah yang tidak sayang nyawa kalian." Setelah mendengar ejekan dari Daimon, petinggi Otsutsuki itu berkata, "Aku sudah memperingatkanmu." Setelah mengatakan hal tersebut, petinggi Otsutsuki itu melesat dengan cepat ke arah Daimon. Setelah cukup dekat, Otsutsuki itu langsung menekan senjatanya untuk menebas Daimon. Namun, karena kekuatan pemantulan, tebasan di tubuh Daimon malah berbalik ke tubuh petinggi Otsutsuki tersebut. Melihat dirinya terluka, Otsutsuki itu berkata, "Mustahil, jelas-jelas aku sudah menebasnya." Ketika Otsutsuki itu lengah, Daimon sudah berada di belakangnya dan melancarkan tendangan yang sangat keras hingga Otsutsuki itu tidak dapat bergerak lagi. Melihat petinggi mereka sudah dikalahkan, para Otsutsuki itu berkata, "Anak kecil itu mengalahkan petinggi Otsutsuki dengan mudah. Siapa dia sebenarnya?" Adegan pun beralih ke Daimon kembali. Sambil melompat-lompat dan tatapan yang tajam, Daimon berkata, "Sekarang majulah kalian semua." Mendengar hal tersebut, para Otsutsuki itu pun maju untuk menyerang Daimon secara bersama. Terlihat, salah satu Otsutsuki itu melakukan laser peledak ke arah Daimon. Namun, Mitsuki dengan sebagai model langsung melakukan dinding ular untuk melindungi Daimon. Melihat bantuan tersebut, Daimon pun berkata, "Akhirnya kau bergerak juga." Terlihat, Mitsuki sudah berada di samping Daimon. Mitsuki berkata, "Aku rasa kekuatan pemantulanmu tidak sempurna jika tidak ada media yang kau sentuh." Mendengar perkataan Mitsuki, Daimon pun tersenyum membalas, "Ternyata kau tahu akan hal itu. Aku sangat tertolong." Ketika para Otsutsuki itu mulai mendekat, Mitsuki langsung membentuk segel jutsu khusus. Setelah selesai, Mitsuki menempatkan telapak tangannya ke lantai. Mitsuki berkata, "Hebi no Omi." Tiba-tiba muncul lautan ular dari hadapan Mitsuki yang siap menyerang para Otsutsuki. Di sisi lain, melihat lautan ular tersebut, para Otsutsuki itu pun terkejut dan berkata, "Apa-apaan ini?" Sementara itu, salah satu Otsutsuki mulai melakukan batangan besi untuk membuat celah di antara ombak ular tersebut. Ketika celah sudah terbuka, ternyata Mitsuki melesat dengan cepat di tengah-tengah mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, Mitsuki melakukan ular yang membuat lingkaran hingga membentuk sebuah pelindung.
Terlihat sebagian Otsutsuki pun terjebak bersama Mitsuki di dalam pelindung tersebut. Tak lama setelah itu, pelindung ular tersebut meledak sangat dahsyat hingga menghancurkan sebagian Otsutsuki yang ada di sekitar. Tak sampai di sana, ledakan itu juga menghancurkan atap bangunan tersebut. Melihat ledakan itu, salah satu Otsutsuki berkata, dia mengorbankan dirinya. Setelah mengatakan hal tersebut, ular yang ada di belakangnya mulai menumpuk dan Mitsuki pun muncul di belakangnya. Mitsuki berkata, mana mungkin aku bertindak bodoh begitu? Mendengar suara Mitsuki, Otsutsuki itu pun membalikkan badannya. Sebelum sempat bereaksi, Mitsuki langsung memukul perut Otsutsuki itu hingga terpental ke arah Daemon. Melihat Otsutsuki itu yang mengarah ke arahnya, Daemon langsung menangkap Otsutsuki itu dan membantingnya ke lantai hingga permukaannya hancur. Ketika Daemon sedang memegang tubuh Otsutsuki itu, sebagian Otsutsuki hendak menyerang Daemon secara diam-diam. Ketika serangan jarak jauh dan dekat diarahkan kepada Daemon, serangan itu malah berbalik ke arah mereka hingga membuat mereka tewas karena titik vital mereka yang terluka. Ketika tidak ada media lagi yang bisa disentuh Daemon, para Otsutsuki yang masih tersisa memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang balik. Melihat hal tersebut, Mitsuki pun memanjangkan tangannya ke arah Daemon sambil berkata, pegang tanganku Daemon. Ketika Daemon sudah memegang tangan Mitsuki, Mitsuki langsung menarik Daemon ke arahnya. Selama dirinya ditarik, Daemon pun melihat ada salah satu Otsutsuki yang berada di belakang Mitsuki dan hendak menyerang. Karena hal tersebut, Daemon menyuruh Mitsuki untuk menunduk. Ketika Daemon sampai, dia langsung menendang Otsutsuki yang ada di belakang Mitsuki hingga terpental jauh. Ketika Mitsuki berdiri kembali, dia pun terkena serangan salah satu Otsutsuki di bagian bahu kanannya. Terlihat, Mitsuki pun langsung tertunduk dan menahan rasa sakit. Melihat luka Mitsuki, Daemon berkata, Mitsuki, kau terluka. Sambil menahan rasa sakit, Mitsuki membalas, ini hanya luka kecil, tidak masalah, aku masih bisa bertarung. Adegan pun beralih ke Kawaki dan yang lainnya. Terlihat, Kawaki berusaha untuk mencari jalan untuk menyelamatkan Mitsuki dan temannya. Tak lama setelah itu, Kawaki berkata, Ryugai, apakah perangkat holografikmu itu bisa mendeteksi keberadaan mereka? Ryugai membalas, jika tidak ada media khusus seperti karma atau yang lain, mustahil melacak keberadaan mereka. Sambil menahan rasa kesal, Kawaki berkata dalam hati, Boruto, cepatlah sadar kembali. Di sisi lain, Sarada pun melihat karma Boruto yang tiba-tiba berkedip terang. Melihat hal tersebut, Sarada pun bingung. Adegan pun kembali ke pertarungan Mitsuki dan Daemon. Terlihat, mereka berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan Otsutsuki. Sambil menahan rasa sakit, Mitsuki berkata, bagus, kita berhasil mengalahkan sebagian besar Otsutsuki. Daemon membalas, begitulah, ini kemenangan kita. Tak lama setelah itu, tiba-tiba terbuka portal yang besar di hadapan mereka. Melihat portal tersebut muncul di hadapan mereka, Daemon pun tampak waspada dan berkata, siapa itu? Terlihat, sosok itu mulai keluar dan menginjakkan kakinya ke permukaan. Tiba-tiba saja, Daemon merasakan merinding yang membuatnya tidak dapat bergerak sesaat. Daemon berkata, reaksi alami ini, lawan kita bukanlah Otsutsuki biasa. Terlihat, Otsutsuki itu mulai menampakkan seluruh tubuhnya. Ternyata, Otsutsuki tersebut adalah Harashiki Otsutsuki, seorang dewa sama seperti Shibai, Zagrat, dan Kaiseki. Melihat pasukannya telah tinggal sedikit, Harashiki berkata, bagaimana mungkin kalian bisa kalah dari dua orang ini? Salah satu Otsutsuki yang melihat kedatangan dari Harashiki langsung berlutut di hadapannya sambil berkata, maaf tuan, kekuatan mereka sangat kuat, kami sudah berusaha sekuat mungkin. Mendengar jawaban Otsutsuki itu, Harashiki langsung melenyapkannya di depan mereka semua. Harashiki berkata, dasar tidak berguna. Terlihat, Harashiki langsung menghampiri Daemon dan Mitsuki. Sambil menghampiri mereka, Harashiki berkata, aku kagum dengan cara bertarung kalian, tapi sayangnya aku harus menghabisi kalian. Mendengar perkataan Mitsuki, Mitsuki langsung menyerangnya. Namun, ular tersebut hancur sebelum menyentuh Harashiki. Melihat hal tersebut, Mitsuki pun terkejut. Di sisi lain, Daemon pun tidak waspada. Adegan pun beralih ke Harashiki kembali. Harashiki berkata, kalau tidak salah, kekuatanmu adalah pemantulan bukan? Mendengar perkataan Harashiki, Daemon terkejut dan juga lengah. Tiba-tiba, Harashiki sudah berada di hadapan Daemon dan langsung memukul perut Daemon hingga Daemon muntah darah dan tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, Mitsuki pun terkejut dan berkata, mustahil, hanya satu serangan. Terlihat, Harashiki mulai mendekati Mitsuki. Adegan pun beralih ke Boruto yang masih pingsan. Ketika semua orang sedang sibuk memikirkan cara untuk pergi ke tempat Mitsuki, tiba-tiba sebuah portal terbuka di hadapan mereka. Melihat hal tersebut, mereka semua pun terkejut. Dengan perasaan waspada, Kawaki berkata, siapa itu? Tak lama setelah itu,
muncul satu Otsutsuki bersama dua penjaganya. Otsutsuki itu berkata, "Di mana adikku?" Melihat Otsutsuki tersebut, Kawaki pun menghitungkan karma dan berkata, "Siapa kau?" Otsutsuki itu membalas, "Diamlah, aku tidak berbicara padamu." Seketika itu, Kawaki terkena serangan yang tidak terlihat hingga membuat dirinya terpental sangat jauh. Di sisi lain, semua orang pun terkejut dan mulai mengangkat senjata mereka masing-masing. Terlihat, Otsutsuki itu pun menoleh ke arah Boruto. Otsutsuki itu berkata, "Itu dia, adikku yang berharga." Mendengar perkataan Otsutsuki itu, Sarada yang sedang menjaga Boruto membalas, "Apa yang kau katakan? Dia bukan adikmu." Tak lama setelah itu, Sarada juga terkena serangan tidak terlihat hingga membuat dirinya terpental sangat jauh. Di sisi lain, Otsutsuki itu mulai menarik Boruto dari kejauhan dengan materi Negan yang ada di telapak tangan. Terlihat, Otsutsuki itu pun merangkul Boruto dan berkata, "Akhirnya kami telah menemukanmu setelah sekian lama. Dan adegan pun habis sampai di sini." Setelah pertarungan besar yang terjadi di tempat Mitsuki dan Daimon, salah satu dewa Otsutsuki bernama Harashiki tiba untuk menghabisi mereka. Di sisi lain, juga ada Otsutsuki yang masih belum diketahui namanya dan hendak membawa pergi Boruto. Tak hanya itu, dia mengakui Boruto sebagai adiknya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial per ke-14. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.